Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Kita langsung saja melanjutkan pelajaran kita fikih. Bab selanjutnya yang kita bahas adalah hal yang diperbolehkan pada masa haid itu apa saja sih bagi wanita? Yang pertama itu berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, tidak ada larangan dalam syariat sehingga kita boleh berzikir kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan ibadah haji atau umroh itu boleh, tapi tidak boleh melakukan tawaf ya. Boleh dalam ibadah haji, semua rukun haji itu kecuali tawaf boleh dilakukan, seperti melakukan ihram, wukuf di Arafah, dan seluruh amalan haji atau umroh selain tawaf di dekat Ka'bah. Tawaf itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah suci dan mandi. Maksudnya mandi di sini mandi besar itu ya. Setelah selesai haid baru kita boleh mandi, setelah itu melanjutkan tawaf. Kemudian makan dan minum bersama itu boleh sekali. Ya, selanjutnya adalah mengetahui akhir masa haid itu kapan sih, tanda habisnya haid itu. Yang pertama adalah keluarnya khosoh yang berwarna putih. Khosoh itu adalah air yang berwarna putih yang mirip dengan air gamping yang keluar mengikuti darah haid. Namun air khosoh yang keluar dari rahim wanita tidak selalu berwarna putih, tergantung kondisi setiap wanita itu berbeda-beda ya. Nah, darah haid itu akan berhenti setelah yang berwarna kuning-kuningan itu mengalir. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jika darah haid itu sudah putih? Kita mengusapkan kapas pada lubang kemaluan untuk melihat ada tidaknya darah tersebut. Nah, apabila warna kapasnya masih putih bersih, maka seorang wanita tersebut harus mandi besar agar kembali suci. Tapi jika kapas tersebut masih ada warna kekuning-kuningan, jadi wanita tersebut tidak boleh mandi terlebih dahulu ya. Nah, tanda bahwa kapas sudah yang diusap masih putih bersih, haidnya telah berhenti, dan di situ maka wanita itu boleh bersuci. Yang kedua yaitu berhentinya haid. Nah, setelah haid berhenti, kewajiban wanita itu apa? Selanjutnya adalah mandi besar atau menyucikan diri. Jika darah telah berhenti pada kewanitaan telah mengering, maka itu terbukti menggunakan kapas tadi. Jika kapasnya sudah berwarna putih atau tidak basah, itu tandanya sudah suci, tidak ada darahnya yang warna merah atau kekuning-kuningan, melainkan warna putih, maka haidnya telah berhenti. Wanita tersebut harus mandi wajib untuk menyucikan dirinya kembali ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang batas waktu haid. Kalau wanita itu sudah masuk sudah mengalami haid, berarti itu perempuan tersebut itu sudah balik, sudah satu tanda kedewasaan bagi wanita tersebut, sehingga siap melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Nah, ada nggak sih batasan atau patokan dimulainya haid? Sebenarnya wanita satu dengan wanita lain itu tidak sama umurnya ketika pertama kali haid. Nah, biasanya ada yang berumur 9 tahun itu baru haid, ada lagi yang 15 tahun itu juga baru haid. Jadi masing-masing wanita umur itu tidak dijadikan patokan atau ukuran pada wanita agar dia haid. Nah, seperti itu, tergantung tubuhnya bagaimana ya. Masa haid itu terjadi sebulan sekali dan tidak semua perempuan memiliki siklus atau rentetan haid yang sama. Nah, ini juga sesuai dengan kebiasaan yang berulang dari perempuan tersebut. Jadi waktu haid itu biasanya berlangsung selama 6 atau 7 hari ya. Sedangkan ada para ulama menyebutkan
waktu tercepat haid itu 1 hari 1 malam. Sedangkan batas paling lama itu 15 hari. Jadi saya ulangi lagi, batas tercepat haid itu 1 hari 1 malam, sedangkan batas terlama itu adalah 15 hari. Nah, jika 15 hari itu sudah habis tapi masih keluar darah haid, itu namanya darah istihadah atau darah penyakit ya. Kalau haidnya lebih dari 15 hari itu namanya darah penyakit. Maka perempuan harus segera periksa ke dokter. Nah, perempuan diwajibkan bersuci atau mandi besar atau mandi janabah dan melaksanakan ibadah sholat dan puasa Ramadan sebagaimana biasanya. Jika itu tadi darahnya tidak berhenti-berhenti atau istihadah tadi. Di sini dalam hal ini seorang perempuan diwajibkan bersuci dengan mandi besar atau janabah dan melaksanakan ibadah sholat, puasa Ramadan sebagaimana biasanya meskipun ada darah yang keluar dari kemaluannya. Nah, seperti itu bab kedua yang membahas tentang haid pada wanita dan ihtilam pada laki-laki atau mimpi basah. Sudah paham ya sampai sini? Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.